demam menggigil, tidak tahan, tidak bisa bernapas jam 3 pagi. Oke, saya ngebel panik. Coba, kalau Anda ditutup hidungnya panik nggak? Panik, nggak bisa napas. Ya, saya nggak pernah lebih bersemangat dari ini karena tamu saya membuat saya sangat bersemangat. Orang ini semangatnya menurut saya di atas rata-rata. Beliau adalah sahabat saya, mentor saya juga. Saya belajar banyak hal dari beliau, minimal dari segi semangat. Kalau konten apalagi, beliau ngomong banyak hal. Financial, marketing, properti, ya. Dan dalam ilmu semangat, beliau yang selalu teriak, dahsyat, dahsyat, tung desem, waringin. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Tung. Selamat siang. Pak Helmi Yahya yang dahsyat dan baik hati. Kabarnya dahsyat. Bapak kok lebih muda sekarang, Pak? Oh, susunya cocok. Padahal belum diganti, tapi cocok ya. Cocok dari dulu. Kenapa harus diganti kalau cocok? Iya, cocok. Baik, teman-teman, Pak Tung ini luar biasa. Beliau mengagetkan saya pada saat mengumumkan di medsos kalau beliau terkena COVID-19. Tapi sekarang beliau sembuh dan sekarang sharing kemana-mana ya, Pak ya? Betul ya, Pak? Iya. Ya. Pak Tung, apa yang membuat Pak Tung bisa sembuh tuh, Pak Tung? Jadi itu yang saya tahu Pak Tung sharing kemana-mana. Ini barangkali penting untuk yang sedang terkena atau yang mungkin untuk pembekalan yang sangat luar biasa kalau terkena. Jadi nomor satu tetap berkat Tuhan begitu ya. Tapi banyak orang dikasih berkat Tuhan dia tidak mau menerima. Karena dia marah sama Tuhan, dia negatif thinking sama Tuhan, begitu ya. Terus kemudian menyalahkan Tuhan, terus kemudian kecewa terhadap situasi. Akibatnya sebetulnya dia sehat pun matinya cepat. Jadi nomor satu menyembuhkan Tuhan. Jadi Tuhan itu penting ya. Okay. Sangat penting. Kemudian jadi memang saya itu pada waktu masuk itu tanggal 30 Maret itu terus kemudian saya kan diinfus. Saya setelah analisa kesalahan saya itu pada waktu diinfus saya tidak minum air putih. Minumnya sedikit sekali. Akibatnya tanggal 31 itu drop luar biasa. Drop luar biasa itu jalan sudah gluyur-gluyur. Kan saya pindah kamar yang ada yang lebih bagus, ada enggak. Saya bayar karena asuransi saya 12 miliar ini. Jadi mau supervisi itu ya apa gitu ya. Jadi sudah siap sebelum hujan sudah siap asuransi. Apa tuh mau pindah kamar, ngelihat kamarnya dulu itu jalan enggak bisa loh. Jalan dulu pakai kursi roda. Terus jadi 31 sudah krisis, tanggal 1 April super krisis. Jadi demam menggigil, tidak tahan, tidak bisa bernapas jam 3 pagi. Oke, saya ngebel panik. Coba, kalau Anda ditutup hidungnya panik nggak? Panik, tidak bisa napas. Langsung panik attack, pencet susternya datang, nggak bisa bernapas, suster nggak bisa. Langsung dikasih masker oksigen, terus kemudian susternya kelihatannya telepon dokternya juga, terus kemudian saya harus dites analisa gas darah. Analisa gas darah itu diambil darahnya, jadi di arteri, bukan di darah biasa, dicoblos dalam gitu ya. Nggak keluar darahnya, sampai melentung, sampai bengkak hitam melentung seperti bola pingpong. Di sini 3 kali nggak berhasil, sini nggak berhasil, sini nggak berhasil, 7 kali nggak berhasil. Susternya bilang, Bapak ini kurang minum. Loh, harus minum dong. Kalau diinfus, nggak punya pengalaman sakit. Jadi kalau sakit harus minum. Ya sudah minum. Jadi betul-betul pada waktu minum itu tadi ya. Dan ada yang menarik, saya dikasih masker oksigen. Nah ini, hal yang menyelamatkan saya itu satu yang namanya pernapasan Wim Hof. Jadi orang sakit COVID itu biasanya kadar oksigennya rendah, kemudian CO2-nya tinggi, tubuhnya kalau yang normal itu kan 7,2 sampai 7,34 alkalin. Kalau dia mendekat sampai 7,1 aja manusia sudah bablas. Belum sampai asam dia sudah bablas mati gitu ya. Nah, pada waktu saya dikasih masker oksigen, saya melakukan pernapasan Wim Hof lagi. Terus kemudian minum air putih. Nah, minum air putih kalau Anda lagi demam, itu tidak boleh minum air putih biasa. Saya minum air putih biasa 600 cc, semakin menggigil. Dokter tidak tahan. Saking tidak tahannya itu sampai nulis surat terakhir untuk istri, pesen-pesen gitu ya. Nulis wasiat. Jadi pesan-pesan kalau mati harus diapain, harus begini. Sebenarnya pesan-pesan sudah dari zaman sekian tahun yang lalu, dari kecil istri saya tahu, anak saya tahu pesan-pesan saya apa tahu. Saya nulis di buku saya Life Revolution. Kalau kamu tinggal 5 menit, kira-kira pesan apa sama anak-anakmu, sama pasangan hidupmu? Pertanyaan yang kedua lebih banyak. Apa iya kamu punya 5 menit ini?
Nah ini kalau teman-teman dengerin di sini, coba jawab. Kalau kamu punya 5 menit, kira-kira pesen apa? Terus pertanyaan yang kedua lebih tidak enak. Apa iya kamu punya 5 menit? Naik pesawat terbang, hilang, goodbye. Atau Anda lagi kena COVID, Anda kalau kena COVID, itu kena masker oksigen. Anda belum apa-apa. Kalau kadar oksigen Anda turun di bawah 50, Anda dibolong kerongkongannya. Ventilator itu bolong tenggorokan. Anda diginiin, kemudian dikomakan, jadi dikoma. Loh, Anda dikoma loh, jadi diindus, dikomakan supaya Anda napasnya pakai mesin. Oh iya. Jadi super sengsara itu bolos ini. Nah, jadi pada waktu di masker oksigen ada napas saja sudah, bisa nggak pesen sama istri sama saudara Anda sama nggak bisa. Makanya lebih baik pesen-pesen waktu Anda masih sehat. Karena saya sudah pesen-pesen tulis sekarang. Iya. Saya belum nulis Pak, saya nulis kalau gitu. Harus pesen masih hidup, masih seger harus pesen. Tapi detailnya kan belum ada, jadi saya pesen detail. Nggak usah mati, saya tolong nanti dibakar, ditaruh di Delingan itu antara Karanganyar dengan Tawangmangu, tempat papa saya ditaruh di sana, begitu ya. Nanti kalau kamu meninggal, ya kita baru dilabuh bareng. Tapi kalau saya meninggal, kamu menikah sama orang lain, ya sudah, kamu sama orang lain, don't care about me anymore, karena kamu walaupun kawin sama saya sudah 23 tahun, kamu kawin sama orang lain 2 bulan, mati ya kamu dikubur sama sana, bukan sama saya, sama yang delasuan gitu. Detail itu, Pak? Iya, saya kirim gitu, istri saya nangis, gak karu-karuan. Jam 4 ketika demam, saya panik attack, saya sudah langsung evacuate. Maksudnya evacuate itu, saya tidak mau di Indonesia. Karena Singapura kemungkinan hidupnya paling tinggi. Waktu itu belum ada yang mati. Ya. Jadi belum ada yang mati, Singapura. Evacuate. Saya kan beberapa kali evacuate. Anak adik saya 2 pernah kita evacuate. Charter SOS, pesawat private jet, kirim ke Singapura. Saya bilang evacuate, saya gini. Ditolak. Ditolak, sungguh-sungguh punya duit, tidak bisa. Ditolak. Ternyata Singapura tidak mau terima pasien COVID. Nggak mau impor, nangani yang ini aja susah nangani dari luar negeri. Lagi dari Indonesia ya. Terus saya langsung tetap ngotot, cari. Kalau pesawat kan sudah susah ya, saya bilang, charter private jet, pinjam private jetnya, temen ada Pak Edi Saryatmadja yang STTP Indosiar, saya bilang, Pak Edi Saryatmadja dia usaha tetap nggak bisa, jadi nggak bisa masuk itu nggak bisa, sudah masuk sudah di-grounded dan nggak bisa, walaupun dia punya private jet tetap nggak bisa. Nah, saya beruntung setelah minum air putih itu menggigil lagi, terus susternya bilang, jangan air biasa Pak, air hangat, minum air hangat lagi. Jadi saya pakai masker oksigen, sudah pakai penapasan Wim Hof, nanti itu yang saya share di MNC, share di mana, itu membuat kadar oksigennya tinggi dan membuat kita kalem, jadi rileks. Terus kemudian minum air, jam 4 saya minum VCO, Virgin Coconut Oil. Karena gara-gara baca, ada Ibu Monik yang minum VCO dan kemudian detok keluar banyak sekali dan rasa fresh, rasa seger, dan saya sendiri sudah dikirimin VCO sama Pak Kuswiyoto. Pak Kuswiyoto di Rut Pegadaian. Saya hari ini masih kontrak untuk ngasih konsultasi untuk bisnis coach Pak untuk Pegadaian. Dalam 10 bulan customernya naik Pak 10,2 juta jadi 13,8 juta, naik 3,6 juta. Naik. Profit nambah 300 miliar Pak. Produk-produk tertentu tabungan naik 600%, naik 270%. Dan Pak Kuswiyoto dipilih sebagai the best CEO BUMN 2020. Dia ngirimin saya, Pak Tung, hidup boy, kontrak saya perpanjang. Gitu ya. Semangat. Dan itu menyembuhkan juga. Jadi jam 4 saya minum PCO, minum air putih total 1,5 liter hanya dari jam 3 pagi sampai jam 6.30, jam 6.30 ke belakang terus. Jam 6.30 ke belakang, terus 1, 2, 3 kali, dan keluarnya air itu langsung perasaan, rasanya lega, plong. Kemudian jam 7 diambil darah lagi sudah pakai tangan kiri, langsung keluar. Nah, langsung keluar itu terus kemudian jam 9 saya ditelepon Pak Edi, dimarahin gitu ya, karena Pak istri saya kan nangis-nangis telepon, ini tolong Pak pinjemin private jet, kita bayar kita apa gitu. Pak Edinya ngomong, kamu pesen-pesen terakhir, kalau nanti setan dengar kamu diiyain, hilang loh kamu gitu. Ya ancam sama dia, cabut nggak? Pak, saya tuh mau alasan. Saya tuh bukan negatif thinking, antisipasi. Orang sukses itu siap-siap. Jadi tidak kaget nanti kalau istri ditinggal apa, siap-siap. Dan saya tetap usaha, mau pinjam pesawatnya Bapak segala macam, mau evakuate kan tetap. Dan saya janji sama istri itu ngomongan terakhir, kok ngomong negatif, setelah itu ngomong yang positif. Enggak, tetap cabut enggak. Saya bilang, ya sudah cabut, nurut. Kalau gitu kita doa bareng cabut. Terus kemudian dikasih tahu itu tadi, bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Kalau kamu patah semangat, itu meremukkan tulang. Itu termasuk ada satu dokter yang
masih muda, tidak punya sakit apapun, begitu dia menangani COVID, dia kena COVID, terus kemudian mau masuk rumah sakit, yang dia nangani ternyata ditolak, jadi dia kecewa, dia sakit hati, besok langsung tidak ada. Cepat sekali. Jadi hati itu penting ya Pak, itu yang terbaik ya Pak? Sangat-sangat penting. Jadi makanya pada waktu itu, terus kemudian gimana ya supaya saya bisa hati yang gembira. Ternyata gini, kalau saya baca WhatsApp, Pak, nonton siaran TV yang penuh berita dan penuh angka, nonton World Odometer, yang mati berapa, yang sembuh berapa, yang kena lagi berapa, itu under pressure. Apalagi teman-teman saya zaman waktu itu, saya punya WhatsApp grup teman SMA. Teman SMA saya tuh 12 orang jadi dokter, Pak. Dia cerita dokter matinya gimana, ceritanya detail lagi. Saya langsung mual. langsung super gelisah. Jadi caranya gimana nih ya? Oh, saya ingat pelajarannya dari Anthony Robbins, guru saya. Di mana Anda fokus, di mana energi mengalir. Kalau kamu fokus kepada hal yang mengkhawatirkan, hatimu khawatir. Khawatir boleh nggak? Boleh. Supaya Anda waspada. Kayak hari ini kan banyak orang ke mall, belanja baju, belanja ke Tanah Abang. Karena mereka nggak khawatir. Khawatir itu penting untuk kita waspada. Tapi kalau sudah kena, please deh, jangan fokus ke yang khawatir. Kalau sudah kena, fokus bagaimana sembuh. Jadi saya fokus langsung, nah itu memang TV dari dulu saya enggak, WhatsApp saya stop total. Saya hanya fokus kepada orang-orang yang positif, dan begitu saya dengar tadi bahwa hati yang gembira tadi, saya mulai, apalagi yang membuat, selain fokus, gerakan, nada suara, sama keyakinan. Gitu ya. Jadi 4 yang mengubah emosi seketika. Gerakan saya mulai bergerak ceria, mulai senyum, mulai tangan ke atas. Kemudian berikutnya gerakan mulai keyakinan. Keyakinan itu apa? Saya ngasih arti ini. Hidup kita itu kan terserah kita memberi arti. Kalau kita salah memberi arti, emosinya salah. Kalau emosinya salah, tindakannya salah. Tindakannya salah, hasilnya salah. Hasilnya salah, nasibnya salah. Nasibnya salah, hidupnya salah. Nah, saya memberi arti. Kok saya dikasih sakit duluan ya? Oh, mesti Tuhan menyembuhkan duluan juga, supaya saya bisa nyemangatin dan motivasi orang lain. Padahal waktu itu belum sembuh. Jadi dikasih keyakinan, dikasih sakit dulu nih supaya sembuh, supaya nyemangatin orang-orang yang sakit ini supaya sembuh. Nah, kemudian mulai ubah kata-kata. Nadanya salah, hasilnya salah. Karena ada orang ngomong gini, aku ini sayang sama kamu, tau nggak? Hah? Ini sayang, siapa bilang ini marah-marah? Ya enggak lah, nadanya salah, hasilnya salah. Pilihan nadanya tepat, terus kemudian gerakannya. Pilihan kata 7%, nada 38%, gerakan 55%. Mulailah saya nyanyi. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Nah, saya susternya datang, saya ajak joget-joget, saya ajak nyanyi. Dokter nyanyi dulu. Kalau saya ada sakit, saya tetap cerita, bukan positive thinking kemudian tidak pernah mau ceritanya, ditanya dokter, gimana kamu sakit? Nggak apa-apa, sudah sehat, ya, jadi dia tidak ngerti. Saya tetap terbuka, dokter ini kalau nyoblos ini cari yang ahli, ini luput cari yang ahli dong, gitu. Oke, sudah gitu, mari dokter nyanyi dulu. Ada videonya, ada gini, ayo kita video nyanyi-nyanyi dulu, kita motivasi orang yang lain. Sampai pada waktu saya pulang, dokternya kangen sama saya. Ini pasien yang paling ceria katanya. Saya kalau bad mood itu saya ya dokter itu kan stres juga, jadi Pak Tung menjadi penghibur di dalam sana ya Pak? Iya, dan ternyata Pak, saya wawancara dokternya, susternya, cleaning service-nya, mereka tuh nggak pulang. Iya. Dokter yang senior di rumah sakit, dia nggak pernah datang, dia hanya pakai WhatsApp, pakai video call, terus junior-juniornya yang datang itu tuh Pak, nggak pulang Pak mereka. Iya. Jadi, lu nggak pulang tuh, enggak, nanti nularin orang di rumah, jadi tidur di rumah sakit, iya, waduh. Jadi mereka nggak bisa. Total berapa hari Pak Tung dirawat? Jadi kalau sakit mulai tanggal 18 mulai demam-demam sampai tanggal 23 saya tes swab, tes ini 95% COVID. Belum COVID itu karena swabnya baru datang tanggal 30. Terus itu obat berjalan di rumah harus isolasi mandiri tanggal 23 sampai tanggal 30. Tanggal 25 saya nggak tahan, nggak pernah minum obat, nggak tahan sampai gelisah. Dokter, saya masuk rumah sakit aja, nggak ada yang terima. Cari rumah sakit nggak sembarangan loh. Apalagi kalau meledak begini nanti kayak di Itali, kamu ditaruh di ganggang, ditaruh di mana. Saya RSPAD itu kenal baik, waktu saya ngasih training RSPAD. Saat Menteri Kesehatan juga kenal, saat direkturnya juga kenal, dokter-dokter kenal, nggak diterima. Terus
Siloam kurang apa lagi, saya kenal dengan Pak James Riyadi loh, punya 27 rumah sakit. Saya telepon Pak James, Pak James, ya, terserah dokternya. Dokternya bilang, Pak Tung, ini full. Loh, kalau full terus mau ditaruh di mana? Taruh di gang. Jadi tidak diterima. Jangan sakit ya Pak, jangan sakit ya. Jangan sakit. Di Sulianti Saroso, direktur utamanya kakak kelas saya kenal baik. Sebelum saya sakit sudah saya sumbang. Sebelum ini kan saya sudah nyumbang. Tetap tidak diterima, Pak. Sudah nyumbang ya tidak diterima. Kalau penuh mau kemana kamu? Makanya sebetulnya memang betul sekarang ini kita harus dilandaikan dulu. Setelah landai, vaksin ketemu, apa? Kok sekarang liar lagi, aduh. Ini sungguh Banyak, Pak. prihatin ini. Pak. Ya, prihatin betul kita. Pak Tung, kasih nasihat dong, Pak Tung. Karena nggak main-main. Betapa sulitnya atau betapa menderitanya kena COVID itu, Pak Tung. Barangkali biar orang ini juga dengerin gitu loh. Nggak main-main ini. Ini loh, jadi betul Anda bisa jadi OTG, kena 80% orang tanpa gejala, yes. Tapi Anda nularin loh, nularin ABCD Anda nggak ngerti loh. Jadi Anda bawa dosa lebih banyak karena Anda matiin orang lain. Kalau Anda sendiri yang mati, selesailah. Ngeyel, Anda tanggung jawab, mati sendiri, selesai. Tapi kalau Anda nggak mati, nularin orang lain kan dosanya banyak. Dan nularinnya ke orang lain. Dan Anda nggak ngerti. Ketika Anda lemes, linu semua, napas, sumpah, sengkik-sengkik, Anda kasih masker oksigen, begitu Anda dites, Anda segera bolong di sininya, bisa kebayang Anda dibolong di sininya, dikasih musik, please deh. Jadi nasihatnya begini loh, jangan deh sekarang itu jaga jarak, kemana-mana pakai masker, biarkan landai dulu, biarkan vaksinnya ketemu dulu, biarkan rumah sakit kosong dulu, bisa nangani, something happen. Anda tidak tertangani, diletakkan doang di gang-gang, terus gimana? Itu kan sedih sekali. Dan Anda belum ngalami. Saya beruntung saya di kamar sendiri. Kemarin ada satu orang minta testimoni saya buku karena dia juga menderita COVID. Dia cerita begitu detailnya di bukunya dia, saya positif COVID. Dia digabung di satu rumah sakit, digabung kanan kiri. Terus kemudian pada waktu tidur sebelahnya ngasih tahu, kemarin teman yang situ sudah meninggal, jadi kamu tidur di antara tempat orang mati. Semakin stres lagi. Terus sebelah batuk begini, sebelah begini, ada yang hamil melahirkan, ada yang jerit-jerit terus kemudian besok nggak ada. Waduh, itu nggak kebayang mencekamnya seperti apa kalau Anda sudah rame-rame di sarden seperti itu. Ya. Aduh, dan Pak Tung menyaksikan sendiri ya betapa berat perjuangan daripada para tenaga medis menyelamatkan corona itu, Pak Tung ya. Kasihanilah mereka, Pak Tung ya. Sampai saya nonton cleaning service masuk lagi bersih-bersih. Dia pakai kantong kresek shopping bag untuk nutupin leher, untuk sepatu ditali. Saya nangis. Orang mau nyawanya begini, APD-nya alat pelindungan diri tidak nih, sampai saya merinding semua. I cry, dan waktu itu kemudian, oke, apa yang kita bisa bantu? Makanya hari ini kan kita kirimi terus, butuh APD lagi, kita kirimi. Siapa butuh APD, kita kirimi. Gathering, saya ngasih seminar, 100% disumbangkan. Gather semua pembicara, termasuk ada teman-teman Pak James Gui, ada teman-teman pembicara, kalau kita ngasih seminar, 15 seminar, Anda cukup bayar 200.000, 100% disumbangkan. Jadi kita kan sudah mulai ngirim-ngirim terus, kirim APD. Karena orang sudah mau naruh nyawa, tidak pulang, tidak ketemu. Kalau Anda bilang, oh saya berani, sudahlah jadi sukarelawan, sana bantuin yang di rumah sakit. Kalau Anda bilang, oh saya lebih baik perlu baju baru, saya tidak takut kena COVID. Iya, Anda tidak takut, tapi nyusahin orang. Kalau dokternya bilang, ya sudah terserah kamu, tak taruh di pinggir-pinggir jalan, kamu terus gimana? Itu memang sungguh sedih. Jadi ini nasihat untuk teman-teman, please deh, yang peduli dikit gitu loh. Jaga jarak, jangan keluar dulu kalau bisa. Semaksimal mungkin kalau mau jualan ya jualan online, mau tips-tipsnya saya kasih tips-tipsnya jualan online juga bisa, tapi please stay at home first, jangan keramaian dulu. Jangan mudik dulu. Mikirkan orang lain juga. Yes. Pak Tung, terima kasih banget, ini luar biasa tipsnya, semoga banyak yang mendengar, dan ini from the first hand dari orang yang mengalami langsung dan survive, dan terus membantu.